Perkenalkan, nama saya Alia Safira, NIM 20300011904. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM 20300119025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalim, nomor induk mahasiswa 20300119015. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Firdaus Kudus dengan NIM 20300119027. Bagian A. Pendahuluan. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen pembentuk sistem yang memiliki hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem informasi digunakan untuk merekam data dari lingkungannya, memprosesnya untuk dijadikan informasi, dan menyajikannya kepada penggunanya. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan teknologi sistem informasi semakin meningkat. Peningkatan penggunaan teknologi sistem informasi ini kian jadi perhatian masyarakat, terkhusus pada pengaruhnya terhadap etika dan sosial di masyarakat pengguna sistem informasi. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, di satu sisi memberikan dampak yang positif di mana kecanggihan ini dapat menjadi sarana informasi dalam memberikan banyak keuntungan bagi para penggunanya. Sistem informasi juga membawa dampak yang negatif. Sekarang, banyak fenomena atau peristiwa yang ditimbulkan akibat pemanfaatan sistem informasi yang telah keluar dari kodrat etika penggunaannya. Semakin tingginya tingkat kejahatan sistem informasi, maka hal tersebutlah yang menjadi awal kemunculan unsur-unsur etika sebagai faktor yang sangat berperan penting yang berkenaan langsung dengan pengguna sistem informasi. Etika berperan penting bagi kelancaran dan keamanan sistem informasi karena etika merupakan unsur-unsur yang ada di dalam maupun di luar diri manusia yang dapat mempengaruhi perilakunya. Bagian yang kedua yaitu perilaku moral dan konsep etika. Moral adalah sebuah istilah yang digunakan oleh manusia untuk mengatakan ke manusia lain dalam tindakan yang memiliki nilai yang positif. Manusia yang tidak memiliki perilaku moral disebut amoral, yang memiliki arti tidak bermoral atau tidak memiliki nilai positif menurut manusia yang lain. Di zaman seperti sekarang ini, manusia memiliki kebebasan dari segala aspek sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan dalam suatu bidang. Moral adalah tradisi atau kepercayaan berkenaan dengan perilaku benar atau salah. Kata etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter. Dalam bahasa Yunani, etika atau ethos memiliki banyak penafsiran seperti tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, habitat, dan lain-lainnya. Etika memiliki makna sebagai kumpulan asas-asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, berkaitan benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu perlunya budaya etika. Tujuan utama dari etika yaitu menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari seorang individu dan masyarakatnya. Etika memiliki peran sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilakukan oleh seorang manusia. Etika lebih mengarah kepada pemahaman atau pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Sesuai dengan penjelasan tersebut,
Maka etika dalam sistem informasi diperlukan karena memiliki peran sebagai sistem penentu akan segala perbuatan dari pembuat atau pengguna sistem informasi. Menyikapi berbagai fenomena terkait dengan penyalahgunaan dalam pemanfaatan sistem informasi, maka peran budaya etika sangatlah penting. Diperlukan standar etika dalam sistem informasi yang tujuannya untuk menilai apakah teknik, isi, proses, dan tujuan dari sistem informasi sesuai dengan kodratnya atau tidak. Oke, pada bagian keempat atau bagian D, yaitu memahami timbulnya permasalahan etika dalam teknologi informasi. Telah dipahami sebelumnya bahwa hampir seluruh aspek sistem informasi digarap dengan bantuan teknologi komputer. Etika informasi adalah cabang etika yang berpusat pada hubungan antara pencipta, perorganisasian, pemancaran, dan penggunaan informasi, serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Singkatnya, etika dalam sistem informasi pada dasarnya merupakan telaah dan saran-saran yang berkenaan dengan haluan tindakan untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari perkembangan yang cepat dan revolusioner dari sistem informasi, serta perelutan ke dalam aktivitas atau kegiatan manusia sehari-hari dan kegiatan dalam lembaga kemasyarakatan. Dalam masyarakat di era teknologi sistem informasi yang sedang berkembang dengan pusat serta sekarang ini, telah banyak tantangan yang dihadapi oleh manusia. Tantangan-tantangan itu muncul dari hakikat informasi itu sendiri, yakni sarana dan wahana yang dilalui oleh pikiran kita sehingga dapat berkembang dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Etika dalam suatu masyarakat informasi. Masyarakat sistem informasi merupakan masyarakat yang warganya saling berinteraksi antara satu sama lain dengan mengandalkan teknologi informasi, sehingga kehidupan manusia diwarnai oleh perkembangan-perkembangan teknologi informasi. Ketika masyarakat sistem informasi dihadapkan pada situasi yang merupakan permasalahan etika, maka diperlukan analisis terkait situasi yang dimaksud. Adapun langkah-langkah yang dapat membantu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta dengan jelas. Yang kedua, deskripsikan permasalahan dan identifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi yang terpengaruh. Yang ketiga, identifikasi para stakeholders. Yang keempat, identifikasi opsi apa yang dapat diambil. Yang terakhir, identifikasi dampak potensial dari opsi yang dipilih. Setelah analisis situasi dilakukan, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan prinsip-prinsip etika atau aturan yang harus digunakan untuk membuat suatu keputusan. Dalam masyarakat sistem informasi, terdapat 3 alasan utama minat masyarakat terhadap etika komputer, yaitu yang pertama, logical malleability atau kelenturan logika. Yang kedua, faktor transformasi. Yang ketiga, faktor tak kasat mata. Bagian F. Hak sosial dan komputer. 1. Hak atas komputer. Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer. Deborah Johnson meyakini bahwa masyarakat memiliki hak seperti hak atas komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, hak atas pengambilan keputusan komputer. Yang kedua, hak atas informasi. Klasifikasi hak asasi manusia dalam era teknologi sistem informasi yang paling luas dipublikasikan adalah PAPA, akronim yang dibuat oleh Richard O. Manson
untuk menggambarkan 4 hak asasi masyarakat dalam hal informasi. PAPA merupakan singkatan dari privasi, aksurasi, properti, dan accessibility. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis. Ada 10 langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankan etika dalam organisasi. Yang pertama, formulasikan suatu kode perilaku. Yang kedua, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer. Yang ketiga, jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar seperti teguran, pemberhentian, dan tuntutan. Yang keempat, kenali perilaku yang etis. Dan yang kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang disyaratkan. Yang keenam, promosikan undang-undang kejahatan komputer dengan memberikan informasi kepada karyawan. Yang ketujuh, simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program audit etika. Yang kedelapan, dorong pengguna program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama, seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik atau penyalahguna obat bius. Yang kesembilan, dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional. Dan yang ke-10, berikan contoh.